Halo, selamat malam. Salam kenal, saya Andrianto. Di video kali ini saya akan membahas tentang game If Echoes, game terbaru dari CCP dan NetEase yang akan rilis resmi di bulan Agustus nanti kemungkinan. Status server sekarang adalah final test. Platform game ini adalah Android dan iOS. Oke, jadi di video kali ini saya ingin membahas 4 hal. Pertama, mining. Berikutnya adalah Ore processing. Yang ketiga, planetary production. Dan nanti yang terakhir itu manufacture dan reserve engineering. Nah, ini kira-kira kita mau diskusi. Yang pertama adalah getternya, cara mencari materialnya, bahan dasarnya. Lalu setelah itu craftingnya atau manufaktur lebih sering disebut kalau di EVE Online, untuk bikin kapal, bikin modul, struktur bangunan, dan lain-lain. Oke, kita mulai ya. Yang pertama mungkin pertanyaannya adalah apa sih mining di If Echoes itu? Nah, mungkin beberapa teman-teman sudah paham bahwa mining adalah getter ya, game-game lain. Kalau di If Echoes sendiri, mining itu adalah kegiatan untuk mengumpulkan atau mengekstrak material berupa raw ore dari asteroid. Jadi waktu kita nambang, kita pergi ke asteroid, orenya ada macam-macam tuh. Nah, itu baru kita kumpulin. Nanti raw ore ini itu bisa kita olah lagi, namanya reprocess. Itu lebih dikenal sama ore processing yang kita akan bahas di part 2 aja. Dari situ kita bisa dapat mineral. Nah, lalu mineral yang tadi sudah kita dapat ini bisa dipakai misalnya untuk dijual di market, atau dipakai untuk bahan membuat pesawat, membuat modul, atau membuat struktur. Karena kebutuhannya lumayan banyak ini. Jadi demandnya barang-barang mineral ini memang sangat tinggi gitu. Hampir semua orang, walaupun dia bisa nyari, biasanya ada aja yang kurangnya, pasti dia juga beli gitu. Nah, karena demandnya cukup tinggi, ini banyak teman-teman yang pertama kali main mungkin lebih memilih profesi ini untuk starting up, untuk awal gitu. Karena buat nyari duitnya itu ya banyak banget enggak, tapi mungkin konstan ya. Karena tadi ya banyak peminatnya, saingannya juga banyak, tapi yang beli banyak kok, yang butuh banyak kok. Jadi barang mah nggak terlalu mahal, biasanya laku-laku aja. Nah, terlebih lagi misalnya teman-teman ini memang pingin jadi crafter atau manufacturer tadi. Nah, kalau misalnya kita bisa bikin kapalnya dan bahannya kita bisa cari sendiri, kan modelnya 0-0 tuh ya, nggak harus beli bahan. Atau mungkin teman-teman pengen jadi miner yang mungkin bantuin guild gitu, atau bantuin corporation untuk nyari mineral-mineral yang di level tinggi, terus nanti minta tolong teman-temannya lain ngawal gitu. Karena memang kalau yang di tempat tinggi tadi memang areanya open PK ya, jadi kita bisa bisa kena begal juga di sana. Oke, lanjut ya bagian berikutnya. Terus bagaimana cara kita mulai mining? Nah, untuk memulai mining itu yang diperlukan adalah modul miningnya. Cukup hanya modulnya. Ada kapal yang dikhususkan untuk mining, tapi secara game mekanik itu kita cukup pakai modulnya. Oke, mari kita coba lihat ya. Ups, kita ganti kapal dulu. Ini si hanggar pakai kapal ini saya aktif. Oke, fitting di sini saya unfit dulu lah ya. Ini di high slot barangnya ini, terus kita tinggal fit. Sudah, kita tinggal pergi ke luar
di undock dari station and then cari asteroid, udah tinggal mining di situ gitu. Nah, nanti ore yang didapat itu juga ada macam-macam jenisnya. Kalau untuk tahapan awal mungkin kita masih bisa nambang di yang tinggi-tinggi lah, ininya tinggi-tinggi yang high sec lah. Soalnya kalau yang low sec kan open PK tuh, takutnya kalau kitanya belum siap, belum ada yang nemenin juga, bisa dibegal orang malahan begitu. Oke, sekarang kita masuk ke jenis materialnya ya. Oke, di layar ini bisa kita lihat berbagai macam ore tipenya yang sebelah kiri. Nama-namanya ada feldspar, scorodite, gneiss, terus ke bawah. Ini terdiri dari 5 tingkatan ya: common ore, uncommon, spesial, rare, dan precious. Nah, ini tempat-tempatnya juga beda-beda gitu. Kalau dilihat di paling kanan ada security, jadi itu kayak seperti feldspar, kita bisa dapat di map awal banget, bisa dapat. Bahkan sampai dark ochre ya, dark ochre itu masih di map 0,5 kita masih bisa dapat. Itu tidak bisa diserang orang dari PK. Tapi mulai ke bawah, mulai dari spesial, rare, precious, ini tempatnya biasanya udah di low sec atau bahkan di null sec gitu. Bahkan kalau kita lihat Bistot, Arcorner, Merkovet itu adanya di minus 0,3 ke bawah ya. Itu udah nggak ada Concord lagi yang ngamanin kita kalau dipukulin orang. Lalu raw ore ini nantinya itu bisa diproses untuk mendapatkan mineral. Nah, minimal butuh 100 unit ore dengan jenis yang sama. Jadi kalau kita lihat ya seperti ini harus ada sekitar 100 unit ya, ada penjelasannya. Kalau feldspar isinya cuma titanium. Kita juga bisa lihat penjelasan lagi, misalnya scorodite itu ada titanium sama pyrit gitu. Di sini juga ada penjelasan mengenai reprocessing efisiensinya. Nah, ini yang nanti akan kita bahas sebentar lagi. Oke, sekarang kita masuk bagian berikutnya mengenai kapal ya. Kapal yang untuk nambang. Jadi pada Iveco ini terdapat beberapa jenis kapal yang memang diperlukan untuk yang memang dikhususkan untuk keperluan mining. Kapal ini memang bukan kapal perang ya. Trade atau buff-nya beda, tapi trade atau buff-nya dia itu malah mendukung untuk nambang. Sebentar kita cek. Seperti ini yang mungkin awal-awal dipakai orang, nanti ada Venture Trainer atau Venture. Ini bisa kita lihat mining bonus dari skill miningnya. Setiap kita naikin satu level dia ada plus 15% untuk miner build-nya. Nah, nanti ketika pemain sudah sampai ke tag 6 itu kapalnya naik tingkat lagi, itu kapalnya beda lagi, dan alat yang digunakan itu juga berbeda. Kalau misalnya yang Venture ini itu masih menggunakan miner namanya. Kalau yang Retriever itu strip miner, si alat tambangnya tadi. Sebentar saya kasih lihat. Nah, ini kalau diperhatikan dia mining amount-nya 140 ya.
Tapi kalau kita cuman cek MK miner biasa, oke, bisa dilihat di layar MK miner 5. Oh, saya hanya punya yang MK miner 7 ini, maaf. Tapi bisa terlihat ya, MK miner 7 tiara lebih gede, dia mining amount 42 poin, sementara yang di sini mining amount 140. Karena salah satunya ada dari buffnya atau trade di sini disebutnya dari kapal tersebut. Jadi memang lebih mending kalau kita mau nambang memang kapalnya khusus gitu. Karena yang pertama dari sisi penambangannya lebih cepat, kedua adalah kemampuan dia untuk nyimpan barang. Sebentar, kalau dilihat kapal-kapal tambang itu ada mempunyai Orehold. Nah, Orehold ini yang khusus buat nambang, buat nyimpan barang tambang doang. Sementara kalau yang atas karenanya 100 ini bisa semua. Jadi fungsinya si Orehold ya, ketika kita barang tambang disimpan di situ, baru nanti kita bawa ke gudang gitu untuk diproses atau untuk dijual lagi. Oke, selanjutnya kita ke skill ya. Skill mining sendiri secara garis besar seperti jenis modulnya tadi itu terbagi ke miner dan yang untuk strip mining. Efek dari skill sendiri yang paling penting adalah yieldnya, maksudnya kemampuan dia untuk nambang. Sebentar, di sini. Nah, ini saya memang sengaja bikin khusus satu karakter yang untuk nambang ya. Bisa kita lihat di sini ada miner yield itu plus 50%, optimal range biar lebih jauh saja. Miner kapasitor ini memang kalau pakai yang udah gede itu dia ada makan kapasitor, tapi biasanya kapasitor tutup kok. Yang paling penting adalah miner yieldnya ini. Jadi semakin tinggi levelnya, semakin banyak yang kita bisa dapatkan gitu. Terutama ketika sudah mentok seperti ini kan, sudah semuanya naik dia. Jadi sekali nambangnya memang bisa cukup banyak gitu. Tapi ya karena ini masih di final test, memang experience dicepetin ya. Jadi saya kebenaran bisa nyoba sampai tinggi ini. Kalau realnya nunggunya lumayan lama ini. Oke, sekarang kita coba mining ya. Di sini mining, asteroidnya terlihat, tinggal kita warp. Setelah sampai di lokasi akan terlihat asteroid atau raw ore yang bisa kita kejar sesuai lokasi planet kita. Oke, kita lihat di sini ada Garnet, Dark Ochre, terus Cordite, Yoche, Vespar juga ada. Vespar yang paling dasar ya, jadi dia ada di map plus 1 sampai minus 1. Jadi tinggal kita lock saja, lalu kita aktifkan modulnya. Nah, ini cukup nunggu sekitar 1 menit. Cycle yang berputar ada punya 1 menit kalau nggak salah ya, 60 detik. Nah, bedanya kalau yang miner ini 60 detik tapi sedikit, kalau yang strip miner itu 3 menit tapi dia lebih banyak. Nanti ada lagi kalau kita lihat di shift tree nya ya, ada yang berikutnya itu ini turquoise tapi harus tag level 9. Nah, ini kapal-kapal tambang yang mempunyai skill command burst.
ini command burst nanti kemungkinan dia bisa ngasih buff tambahan lagi, misalnya miningnya lebih cepat atau jumlah miningnya jadi lebih banyak atau silkernya lebih cepat gitu. Dia kapal-kapal yang memang kayak kapal induk yang dipakai untuk nambang gitu. Terus yang paling akhir ada orca. Ya, ada buffnya juga. Dia bisa nambangnya pakai drone kalau nggak salah nanti. Jadi selain ditambang sendiri ada drone khusus yang untuk nambang. Di asteroidnya sendiri kita lihat ada kayak lingkaran ya, lingkaran nggak penuh. Ini kalau sudah habis dia bisa hilang, nantinya perlu dicari map yang baru. Oke, siklus 1 sudah selesai. Kita bisa lihat takokrinya kita dapat dan nanti akan disimpan di Orehole. Jadi ketika Orehole sudah penuh, kita lihat nanti ini sudah penuh ya, jadi kita bisa bawa ke markas, atau mungkin kalau misalnya kita di nullsec terus ada teman yang bawa kapal untuk khusus untuk bawa ore, untuk hauling atau untuk mindahin gitu, itu si itemnya bisa kita drop istilahnya di jettison sini. Nah nanti barangnya hilang, barangnya akan ada di pencet loot. Oops. Oh. Nah ini ada di sini. Ini bisa di pick up orang. Nah, kita ambil ya isi yang tadi kita buang. Oke, sekarang kita masuk ke bab yang berikutnya mengenai ore processing. Nah ini seperti biasa pertanyaannya adalah apa sih ore processing itu? Nah, ore processing sendiri itu adalah kegiatan untuk mengekstrak raw ore yang tadi sudah kita kumpulkan melalui mining menjadi mineral. Untuk dapat melakukan ore processing, kita memerlukan minimal 100 unit dari raw material yang sama. Jadi kalau proses itu nanti dipencet di sini, minimalnya harus 100 unit. Nah, itu kita sudah bisa kita proses. Oke, misalnya, ini proses konfirmasi dan ya terdapat oksigen, titanium dan noxium. Nah, ore processing itu sangat bergantung dari skill yang diperlukan. Jadi skillnya ini harus kita latih dulu supaya outputnya bisa lebih maksimal. Karena setiap ore itu berbeda-beda dia tingkatannya. Coba kita perhatikan di skill ya. Skill industrial, lalu racing ore. Nah di sini saya sudah beberapa yang bawah-bawah sudah agak banyak saya mentok-mentokin skillnya. Jadi omber, terus ini juga mungkin yang spesial ore itu udah genis. Itu yang paling atas output 50% untuk velvet skordit. Kalau ini dinaikin ya dia nambah lagi. Nah jadi kalau misalnya kita mau reprocessing tetapi skillnya itu belum ada atau belum dinaikin, itu nanti outputnya hanya sedikit, tidak terlalu sedikit, tetap ada tapi tidak optimal gitu. Malahan kemungkinan lebih baik kalau misalnya kita bisa getter yang agak rare tapi nggak bisa ngolah,
antara minta tolong teman corporation untuk ngolahin atau dijual saja, langsung dijual ke market. Nanti orang-orang yang mempunyai memang skillnya sudah lengkap gitu, dia lebih mending dia beli, karena dia beli asal harganya harga normal ya, harga wajar gitu, dia bisa jual lagi untuk keuntungan dia kan. Apalagi kalau misalnya barang-barangnya tuh yang di agak ke bawah sini, nah ini kan nyarinya juga lumayan rumit ini. Di tempat nulsek harus juga kapalnya harus bagus biar nggak rugi kan. Kalau cuma pakai Venture 5.000 balik 5.000 balik bisa. Saya juga awal-awal pakai Venture bolak-balik gitu. Tapi babak kelamaan mendingan pakai kapal yang gede sih, jadi sekali di sana lama gitu kan baru pulang. Cuma masalahnya ketika kapal yang gede ini tempatnya juga open PK, nah resikonya di PK orang cukup tinggi. Oke, jadi si skillnya ini kan bagi ada 5 nih, ada common, uncommon, spesial, RORE. Ini balik ke sini ke bagian ini tadi. Jadi misalnya rare ore processing itu untuk head brigade, jaspet, crocite. Kita lihat yang hijau ini. Di dalam head brigade itu kita bisa dapat pyrite, bisa dapat isogen, dan bisa dapat noxium sama zidrin. Untuk di final test ini zidrin lumayan laris di harganya tinggi terus dia. Jadi kalau kita bisa getter crocite atau kita bisa punya skillnya untuk proses yang rare ore seperti ini, dan kita mungkin naik tinggiin gitu ya, nah itu outputnya bisa dapat zidrin banyak juga gitu, bisa dijual untuk hasil uang yang tidak sedikit itu. Oke, satu lagi mengenai skill dari resource processing, itu ada yang namanya scrap metal. Nah, scrap metal ini barang-barang seperti debris dapatnya dari sana. Dia bisa pakai kayak senjata yang kepake, itu bisa di scrap. Terus modul kapal juga bisa sih. Kalau misalnya kapal kecil sama kapal nggak dipakai. Nah, jadi kalau boleh saran sih ya, untuk strategi jangka pendeknya ini, misal nanti mulai main gitu di rilis nanti, sebelum kita punya skill yang cukup, yang mumpunin untuk melakukan ore processing, Anda lebih baik hitung-hitung dulu untungan mana nih, tetap dipaksa mau diproses gitu kan. Kalau mungkin barangnya untuk kita bikin kapal itu nggak apa-apa, tapi ketika misal kita bicara sudah mau jual gitu kan, untuk keuntungan yang lebih gitu, nah itu mungkin harus dihitung dulu apakah dengan jual barang mentah itu untung nggak kalau dirubah dulu baru dijual gitu. Nah, jangan-jangan lebih bisa dijual lebih bisa dapat untung lebih tinggi ketika kita jual barang mentahnya langsung gitu kan. Karena bagi sebagian orang yang fokus sama ore processing, maksudnya begitu awal mungkin dia langsung naikin, kemungkinan dia kecil skill nambangnya, dia cuma main di ore processing gitu. Nah, dia mungkin tinggal beli, Anda tinggal jual, atau mungkin kerjasama. Kalau ada teman yang mau main seperti itu, silakan saja, daripada kita harus maksa reproses tapi hasilnya tidak signifikan. Oke, demikian untuk reprocessing. Kita lanjut ke part berikutnya. Oke, kita lanjut ya. Yang part 3 adalah planetary production. Nah, seperti biasa lah. Apa itu planetary production? Nah,
Planetary Production ini adalah nambang juga, getter juga, tapi dengan sedikit game mekanik yang berbeda. Jadi selain dari mining, ada beberapa material yang kita perlukan untuk production atau manufaktur. Misal contohnya lestering oley, base metal, motley compound, oxygen isotopes, terus ada lagi suspended plasma. Nah, barang-barang seperti ini hanya bisa didapatkan dari fitur Planetary Production. Itu nanti kita tinggal pergi ke solar system, kita ke planet. Karena di sini saya di Attila ya. Nah, ini kan solar system ini. Kalau di atas solar system ada Drake, ini constellation-nya di Drake. Ya, ke solar system yang Black Race itu region, Ikonen ini constellation, dan Attila ini solar system. Jadi di setiap solar system ini terdapat planet-planet lagi. Kita lihat, ini ada Attila 1, Attila 2, di sini ada Attila 7. Nah, itu yang nantinya kita pakai untuk mencari material dari fitur Planetary Production. Setiap solar system dan setiap planet itu berbeda-beda. Tapi sepertinya misalnya kita sekarang di Attila ini, misalnya di Attila 1 ini akan keluar motley compound yang rich. Ini kalau asumsi tidak berubah secara total di rilis nanti, di map ini akan muncul motley compound yang rich gitu. Sebenarnya kalau kita lihat lagi, Attila 1 adalah kelasnya lava planet yang kalau nggak salah ada sih listnya, itu dia drop-dropannya sudah ada kategori masing-masing gitu. Sebentar, di sini kah? Ya, di sini. Jadi item ini motley compound bisa kita dapatkan dari planet yang kelasnya lava planet atau ice planet. Tetapi permasalahannya adalah status dia. Status di sebelah kanan ini ada rich atau perfect paling bagus ya. Ini ada yang medium, ada juga yang poor gitu. Jadi karena semuanya akan mempengaruhi dari output produksi kita per jamnya. Pertama dari si batunya sendiri, maksudnya material sendiri. Terus kita juga perlu lihat security level output modifier. Ini mungkin kalau makin tinggi, misalnya kita nambang di dulsec itu, dia juga makin besar angkanya. Lalu yang terakhir ya ada di skill ya. Skill untuk sini di planetologi. Nah, ini yang paling penting adalah max development planet dan max mining array. Saya sudah ambil sampai yang ascent pathology. Kalau planetary production ini biar lebih cepat aja dia di launch, nanti bisa kita ambil. Sementara planet guild ini buat kita bisa nyimpen berapa lama, berapa banyak. Kalau dilihat yang sini kan hanya 540, saya ada satu karakter lagi yang sampai 600 ya. Jadi per level naiknya sekitar 60-an. Oke, sekarang kita coba ya bagaimana jika kita ingin melakukan penambangan getter di planetary production. Jadi kita pilih misalnya yang nih tes ini deh yang perfect, oksigen isotop. Per jam, output per jamnya standar 3,48 udah dengan output ini. Terus kita tinggal pencet start mining, confirm. Nah, di sini ada mining array. Ini
char yang ini kan advance-nya masih level 4, itu mentok di 8. Yang saya ada satu lagi itu mentok skillnya mentok level 5, itu bisa sampai 10. Nah ini nanti bisa kita, memang ini slot yang mau kita tambang, kita mentokin and then confirm. Lalu jangan lupa ininya continuous mining progress ini cukup 1 kali 24 jam dipencet saja. Nah sudah, kita tinggal tunggu ya, tinggal tunggu. Ini per jamnya kita udah dijalanin tadi, dihitung sama skill kita bisa dapat 27 oksigen isotop per jam. Ini juga kenapa saya nambang oksigen isotop, karena di market cuman sedikit yang jual, harganya mahal ya. Siapa tahu kan kita pas jual lebih murah sedikit, laku. Oke, sekarang kita coba lihat kalau kita mau ambil ya, setelah kita tambang. Ini kan sudah jalan sekitar 4 jaman itu. Kita bisa lihat di sini ada hasilnya 167. Ini perlu kita launch dulu, tapi asumsinya kita di map yang sama ya. Seperti ini saya salah karena saya masih 2 jam lagi. Jadi saya harus lompat 2 map lagi, baru di sana kita ambil. Sementara itu barang ada di ada di space. Mungkin tempatnya map sekarang adalah 0,5, masih high sec. Orang-orang mau ngambil takut sama konkor, tapi ketika di no terus itu udah kita salah pencet gitu ya, kita lupa, nah itu bisa diambil orang. Oke, sekarang kita mau ngambilan tadi ya, 2 jam, set destination, and then tinggal auto pilot aja. Nanti dia akan terbang jam ke planetnya, and then mendekatin sama loadnya, nah itu kita baru ngambil. Mungkin tadi yang ada agak diperhatiin aja, takutnya udah capek-capek kita nunggu tambang kan 1 harian, salah pencet pas ada orang lewat gitu, bisa diambil sama dia. Tapi ada warning itu, pas ngambilnya dia ada warning bahwa ini punya orang lain. Mungkin kalau di 0,5 agak mikir juga kan, karena kan ini masih high sec, konkornya bisa datang. Tapi kalau udah bicara di minus 0,1, minus 0,5, minus 0,5 itu sih bunuh orang juga bebas-bebas aja, nggak ada polisinya. Nah, sambil kita nunggu jam, saya mau kasih lihat sedikit mengenai sedikit tips mungkin ya. Jadi asumsinya planet dengan isi planet, material yang dalam planet itu kan tidak berubah. Itu akan tetap, misalnya di planet pertama adalah Monty Compound, planet kedua adalah suspended plasma, dia nggak berubah. Yang berubah adalah perfect reach-nya gitu. Nah ini kalau emang teman-teman memang mau fokus banget ke getter atau mungkin malah spesialis ngumpulin ini gitu, itu ada baiknya dikasih catatan sedikit. Misal di sini saya lebih sering muter-muter di regionnya Black Rice, Constellation Ikonen yang tadi. Terus ada di Ikonen itu ada 9. Ada 9 solar system, masing-masing solar ada planetnya. Nah ini yang saya tandain yang antara perfect atau rich, 2 itu gue tandain. Setelah itu gue tandain, nanti gue tahu kan, kita tinggal lihat market nih, wah yang ini harganya mahal, atau ada yang open order buy harganya lumayan. Nah mungkin bisa kita getter tuh, karena kan nunggunya sama-sama lama ini. Even if dia mungkin skill mentok atau dia nambang di high sec, tetap lama itu, tidak secepat getter biasa. Jadi masih oke lah, atau mungkin dipelajarin deh. Misal kapal-kapal aja yang jadi kapal juta umat, dia akan pakai barang-barang planetari.
Nah, ketika kita bisa pegang data itu gitu kan, saya mau update nih, update kapal baru, terus ada kapal yang di buff lagi, otomatis biasanya demandnya tinggi tuh. Demand kapal tinggi sama dengan demand bahan juga akan semakin tinggi gitu. Nah, ketika orang sudah punya data ini nih, nah kita udah nggak pusing-pusing lagi bos, karena gue sebelumnya pusing juga, padahal mau cari noble gas ini udah murah banget sekarang, tapi pusing juga itu muter-muter nyariinnya sampai tempatnya gue beli gitu. Tapi sekarang dengan ada ini, di daerah yang sering saya datengin, ini kalau lihat yang bagian sebelahnya adalah The Force ya, itu daerahnya Gita dan kawan-kawan. Gue sering muter-muter di situ karena satu car memang crafter. Nah, saya pakainya ini, lihat di market, oh ini kurang, gue punya nggak datanya, toxic metal biasanya, oh ada ini toxic, farmingin. Nah, ntar tunggu kan, kalau malam apa pagi gitu biasanya harga ada yang jatuh banget, ada yang naik banget, nah, lalu kita jual. Itulah sedikit apa sharing-sharing. Oke, nampaknya sudah sampai. Nah, ini toxic metal load. Oke, barangnya masuk. Halo. Nah, ini sudah masuk. Yang sebelumnya tadi. Oke, demikian video untuk Planetary Production. Setelah ini kita masuk yang terakhir, yaitu manufaktur. Oke, sekarang kita masuk ke part yang paling terakhir, yaitu manufaktur. Nah, manufaktur itu sering juga disebut production, atau mungkin teman-teman nyebutnya crafting. Di profesi ini nantinya sebagian besar dari kapal, modul, baik low slot, medium slot, engineer rig, battle rig ya, itu diproduksi lewat manufaktur. Untuk buka panelnya kita ke industri, di sebelah kiri ada manufaktur, dan dengan penjelasan skill-skill yang dibutuhkan oleh manufaktur. Jadi kapal-kapal yang dibikin oleh manufaktur dipisahkan melalui perjenisnya, ada frigate, destroyer, cruiser, battle cruiser. Yang paling penting mungkin adalah waktu tunggu, jadi kalau skill dinaikin nunggunya bisa lebih cepat, sama material efisiensi supaya bahannya itu lebih sedikit. Oke. Nah, berikutnya adalah reverse engineering job. Nah, benar nih kali ini gue ngomongin ya, reverse engineering job. Nah, reverse engineering sendiri adalah crafting untuk membuat blueprint. Jadi kalau kita lihat di manufaktur, kita mutlak perlu blueprint untuk membuat sesuatu. Nah, di sini bisa kita lihat yang sebut tadi ya, mid slot, low slot, combat rig, engineering rig, sama structure. Nah, untuk mendapatkan blueprintnya, selain ada drop juga dari momon atau rating, itu kita bisa bikin dengan menggunakan reverse engineering job. Oke. Kita ambil contoh deh ya, misalnya kita mau bikin blueprint, venture blueprint. Nah, di sini bahannya ada 3 biasanya dia. Ada yang pertama damage ore hull, itu nanti tergantung, ada yang small, ada yang medium, ada yang large. Terus ada butuh data core sama data core yang mechanical. Ini mechanical, ini yang galente. Nah, ini dapatnya dari anomali. Kalau data core itu informasi yang didapat terakhir dapat dari anomali yang scout. Tapi kalau yang kayak small damage ore, medium damage ore, itu dari anomali biasa. Tapi kalau nggak salah yang mulai medium sama yang hard itu. Tapi untuk yang small kayaknya sih sampai 6, anomali 6, anomali 7 masih dapat. Tapi kalau yang medium itu 8 saya pernah dapatnya. Yang 8 itu misalnya kita mau bikin
retriever deh. Saya sudah pernah bikin retriever sendiri. Oke, itu bahannya masih murah kapan dari, kalau sekarang mah waduh. Ayo 8 kok 8, maaf 7 nih. Retriever. Nah, yang ini mulai menggunakan medium limit ore wool gitu, dan jumlah data core juga lebih banyak. Oke, untuk skillnya di reverse engineering ini itu menambah dari change yang paling pentingnya. Jadi kalau kita lihat di sini kan change sudah 100 nih, udah pasti jadi. Tapi ini bisa 100 juga karena kita lagi ada buff dari super acceleration skill ini, buff final test. Kalau nanti ini nggak ada, kita nggak tahu juga. Mungkin kalau tak bagi reverse engineering sukses ini dengan skill saya yang udah mentok, ini mentok kan, masih yang pertama harus naikin ini sama ini mungkin. Karena ini khusus untuk kapal-kapal yang dari kapal ore. Itu aja harus dibagi 5, cuma 20% gitu. Jadi kalau misalnya saya coba ambil contoh dari kapal lain, misalnya lihat sih lah Myrmidon, ya rate-nya hanya 42%. Di sini nanti skillnya beda lagi. Ini karena membutuhkan dari Gallente, tergantung dia data core-nya di sini yang dibutuhkan apa. Data core-nya butuh Gallente, dia butuh skill Gallente. Data core-nya Caldari, dia butuhnya Caldari, begitu. Nah, setelah blueprint jadi, baru kita ke manufaktur. Oke, soalnya kita mau bikin Griffin ya. Oke, Griffin, blueprintnya kita harus punya. Setelah itu di sini ada bahan-bahan dari planetary material, dari planetary production, and then bawahnya ada dari mineral biasa. Nah, skillnya dia ini itu kelasnya frigate. Jadi kalau kita naikin skill frigate, maka waktu produksi lebih cepat dan bahan itu lebih rendah. Oke, ini saya sudah nyiapin rekaman waktu produksi kapal. Nah, ini kapalnya Gulf Assault, itu briefnya sudah jadi. Nah, tinggal kita lihat sekarang bahannya planetary sama mineral. Oke, udah nyari tapi masih kurang, jadi ya mau nggak mau kita beli dulu. Nah, setelah bahannya sudah terbeli, ya tinggal kita start job saja sih. Nah, kalau di manufakturnya sudah bisa dipastikan jadi. 49.000 gitu. Jadi jadi barang penting paling tidak per hari ini saya bikin videonya itu rame banget itu yang beli. Oke, kita tinggal pencet start job, tinggal tunggu waktunya. Karena ini ada buff seperti tadi yang saya sampaikan, maka kita cuma nunggu sekitar 10 menitan. Tetapi kalau waktu realnya sepertinya itu dikali 20 gitu, jadi ya karena dipercepat 20 kali kan tinggal waktu ini dibagi 20 kali. Ya mungkin yang paling krusial nantinya adalah di part blueprint ya, karena itu bisa gagal gitu. Kalau manufakturnya ya mungkin kalau misalnya punya uang lebih bisa beli barangnya, atau kalau mau sabar kita getter dulu gitu kan. Oke guys, demikian video tentang basic getter dan crafting kali ini. Mungkin nanti ke depan kalau
ada waktu saya coba bahas yang intermediate-nya mengenai crafting dan getter. Kita bisa diskusi lebih detail lagi di sana. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jika Anda menyukai video ini, mohon supportnya untuk dukung channel saya. Terima kasih, selamat malam, stay safe.